Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 1, sub tema 3, muatan matematika tentang penjumlahan susun panjang dan pendek. Yang pertama, kita akan belajar menjumlahkan tanpa menyimpan susun panjang. Contoh, 137 ditambah 242. 137 kita jabarkan dulu menjadi ratusannya 100, puluhannya 30, satuannya 7. 242 kita jabarkan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Kita jumlahkan dari belakang atau dari satuannya terlebih dahulu. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi bentuk panjang hasilnya 300 ditambah 70 ditambah 9. Kita tulis menjadi tulisan yang pendek menjadi 379. Jadi 137 ditambah 242 sama dengan 379. Contoh yang kedua, 253 ditambah 342. 253 kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 200 ditambah 50 ditambah 3. 342 kita jabarkan menjadi 300 ditambah 40 ditambah 2. Kita jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. 3 tambah 2 berapa anak-anak? Iya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi bentuk panjangnya 500 ditambah 90 ditambah 5 sama dengan 595. Jadi 253 ditambah 342 sama dengan 595. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham kita lanjutkan. Menjumlahkan tanpa menyimpan susun pendek. Misalkan, di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, dari kalimat cerita tersebut dapat dibuat kalimat matematikanya, yaitu 134 ditambah 123. Caranya bagaimana menghitungnya? Caranya yang pertama kita tambahkan angka satuan dulu. Angka satuannya yang mana anak-anak? Iya, angka satuannya yaitu 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 hasilnya berapa? Iya, 4 ditambah 3 hasilnya 7. Cara yang kedua, tambahkan angka puluhan. Kita hitung puluhannya yaitu 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus cara yang ketiga, tambahkan angka ratusan. Angka ratusannya berapa anak-anak?
Iya, angka ratusannya 1 ditambah 1. Berapa 1 ditambah 1? Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 134 ditambah 123 sama dengan 257. Nah, kita ada contoh lagi nih. 256 ditambah 110. Kita hitung mulai dari satuannya dulu. 6 ditambah 0 sama dengan 6. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 256 ditambah 110 sama dengan 366. Contoh yang kedua, 414 ditambah 23. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 4 bawahnya tidak ada angka, berarti kita 4 langsung diturunkan di sini di jawabannya. Jadi hasilnya 414 ditambah 23 sama dengan 437. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan dengan menjumlahkan dengan teknik menyimpan susun panjang. Contohnya 267 ditambah 129. 267 kita jabarkan dulu menjadi 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 kita jabarkan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 9. Kita hitung dari satuannya terlebih dahulu. 7 ditambah 9 sama dengan 16. 60 ditambah 20 sama dengan 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, kita lihat angka paling belakang. Angka paling belakang ini 16. Angka 16 itu terdiri dari angka puluhannya 1 dan satuannya 6. Angka 16 ini kita jabarkan terlebih dahulu. Puluhannya 1, nilainya 10. Satuannya 6, tetap 6 satuannya. Nah, terus puluhan yang di depannya 80, ratusannya 300. Sekarang puluhannya ada 2. Yang puluhan ada 2 ini kita jumlahkan jadi 1, puluhan sama puluhan. 80 ditambah 10 hasilnya sama dengan 90. Nah, satuannya 6 tadi tetap 6. Kita tulis di satuan 6. Puluhannya itu dari 80 ditambah 10 kita jumlahkan menjadi 1, hasilnya 90. Ratusannya tetap 300. Jadi hasil bentuk panjangnya 300 ditambah 90 ditambah 6 sama dengan 396. Jadi 267 ditambah 129 sama dengan 396. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Diingat-ingat lagi ya. Tadi di angka paling belakang ini tadi terdiri dari puluhan dan satuan. Maka puluhan dan satuan ini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi puluhannya 1. Jadinya 10, satuannya 6, tetap 6. Terus puluhannya ada 2, 80 sama 10.
80 sama 10 kita jumlahkan hasilnya menjadi 90. Nah, kalau sudah terdiri angka ratusan, puluhan, dan satuan, kita tulis pendek menjadi 396. Contoh lagi, 185 ditambah 234. 185 kita jabarkan menjadi 100 ditambah 80 ditambah 5. 234 kita jabarkan menjadi 200 ditambah 30 ditambah 4. Kita hitung dari satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 8 ditambah 3 sama dengan 11. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi bentuk panjangnya 300 ditambah 110 ditambah 9. Nah, di sini kita lihat ada angka 110. 110 kita jabarkan terlebih dahulu angka ratusan sama angka puluhan. Angka ratusannya ini 1. Angka ratusannya 1 berarti nilainya 100. Nilainya 100. Terus angka puluhan 1 bernilai 10. Nolnya ini satuan. Nolnya satuan tidak perlu ditulis. Nah, sekarang ini angka 110 ini dijabarkan menjadi 100 ditambah 10. Bentuk panjangnya menjadi 300 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 9. Sekarang kita perhatikan, ratusannya ada 2. Ini ada 300, di sini ada 100. Ratusannya kita jumlahkan terlebih dahulu. 300 ditambah 100 hasilnya berapa anak-anak? Iya, 300 ditambah 100 sama dengan 400. Puluhannya tadi berapa? Puluhannya 10, kita tulis 10. Satuannya tadi 9, kita tulis 9. Jadi 400 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 419. Kita tulis ratusannya 4, tulis di sini. Puluhannya 1, kita tulis di sini, dan satuannya 9. Jadi 185 ditambah 234 sama dengan 419. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Sekarang menjumlahkan dengan teknik menyimpan susun pendek. Contoh yang pertama, 475 ditambah 254. Caranya bagaimana tadi menjumlahkan susun pendek? Kita hitung mulai dari satuannya dulu. Satuannya 5 ditambah 4 sama dengan 9. 7 ditambah 5 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kita tulis satuannya 2, menyimpan puluhannya 1, tulis di atas angka 4. Sekarang kita tambahkan 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan berapa? 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 475 ditambah 254 sama dengan 729. Contoh yang kedua, 636 ditambah 182. Kita hitung dari satuannya terlebih dahulu. 6 ditambah 2 sama dengan 8.
3 ditambah 8 sama dengan 11. Kita tulis satuannya 1. Puluhannya kita simpan di atas angka 6. Sekarang kita hitung. 1 ditambah 6 ditambah 1. 1 tambah 6, 7. 7 ditambah 1 berapa anak-anak? Iya, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi 636 ditambah 182 sama dengan 818. Sampai di sini sudah paham? Ya. Sekarang nih ada contoh soal cerita. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Nah, peserta upacara seluruhnya tadi dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Tadi 239 ditambah 15. Siswanya tadi 239 dan gurunya 15. 239 kita jabarkan dulu menjadi 200 ditambah 30 ditambah 9. 15. Ini karena hanya terdiri angka puluhan dan satuan, kita tulis puluhannya 10. Kita luruskan ke angka yang puluhan, satuannya 5. Kita hitung 9 tambah 5 sama dengan 14. 30 ditambah 10 sama dengan 40. 200 kita tulis ke bawah 200. Nah, kita perhatikan sini, angka yang paling belakang terdiri angka puluhan dan satuan. Angka puluhan dan satuan kita jabarkan terlebih dahulu. Puluhannya 1 bernilai 10, satuannya 4. Nah, ditulis panjangnya menjadi 200 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 4. Sekarang kita perhatikan puluhannya ada 2. Puluhannya ada 2, yaitu 40 ditambah 10. Kita hitung dulu, 40 ditambah 10 hasilnya 50. Ratusannya tetap 200 dan satuannya tetap 4. Jadi 200 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 254. Jadi 239 ditambah 15, jika dihitung dengan penjumlahan bersusun panjang hasilnya 254. Sekarang kita hitung menggunakan cara susun pendek. 239 ditambah 15. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Kita tulis 4. Nyimpan 1, kita taruh di atas angka 3. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. 2 kita turunkan. Jadi 239 ditambah 15 sama dengan 254. Ternyata hasilnya sama. Cara menghitung penjumlahan dengan bersusun panjang dan bersusun pendek hasilnya adalah sama. 239 ditambah 15 hasilnya sama-sama 254. Kita lanjutkan. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Kita tulis dulu KM-nya. KM apa artinya anak-anak? Iya. KM itu artinya kalimat matematika. Kita tulis kalimat matematikanya dulu. Tadi terdapat 181 buku pelajaran. 181 ditambah 126 buku cerita anak ditambah 126. Kita hitung dengan cara susun pendek dulu. 181 ditambah 126. Kita hitung mulai dari satuannya dulu. 1 ditambah 6, 7. 8 ditambah 2, 10. Kita tulis satuannya 0. Puluhannya kita simpan di atas angka 1 ini.
Kita simak di sini. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 181 ditambah 126 sama dengan 307. Nah, kita buat KJ-nya. KJ itu apa anak-anak? KJ itu artinya kalimat jadi. Jadi jumlah buku seluruhnya ada 307. Nah, dari sini sudah paham anak-anak? Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa nanti mengerjakan tugas yang ada di Google Form. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.